Sinurat, saya mahasiswa dari UNAS profesional. Sekarang saya mau melakukan implementasi terhadap keluarga A tentang hipertensi. Implementasinya yaitu terapi food message. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ini sesuai perjanjian kita melakukan terapi food message ya Bu. Kemarin kita sebelumnya tensi dulu ya Bu. Salah petik dok. Orang lain. Saya Bu. Di sini lumayan tinggi Bu, 170/90. Ya, kita jelasin dulu ya Bu tentang hipertensi sebentar ya. Hipertensi itu nih, ya, bisa dilihat Bu. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau tekanan darah distolik lebih dari 90. Jadi artinya 140/90 ke atas itu udah dikatakan hipertensi. Terus gejala hipertensi itu sebagian besar sih tidak menimbulkan gejala ya Bu, tapi bisa kadang kita rasakan sakit kepala, mimisan, mual muntah, sesak napas, gelisah, kelelahan dan tendangan perut, serta bisa juga nyeri tengkuk ya Bu. Terus adapun pencegahannya itu dengan jadi C-nya itu cek kecemasan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Dan adapun faktor resiko hipertensi itu ya, resiko yang kita dapat diubah itu ya umur, jadi kan nggak bisa diubah Bu. Jenis kelamin juga, riwayat keluarga, genetik atau keturunan. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang dapat dimodifikasi yaitu kegemukan kan bisa kita turunin berat badan, merokok bisa kita hindari, kurang aktivitas fisik bisa dengan olahraga, tinggi lemak, konsumsi garam berlebih bisa kita kurangin dengan memasak atau diet rendah garam ya Bu. Dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih. Terus adapun tips mengontrol hipertensi. Ketahui tekanan darah Anda normalnya itu 120/80. Kontrol tekanan darah secara teratur. Tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Obat penting untuk menjaga tekanan darah. Pastikan ketersediaan obat ada di rumah. Ketahui efek samping obat yang Anda minum. Berhati-hati menggunakan obat ini. Terus adapun pengobatan hipertensi. Jika sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi bisa dilakukan di paskes pertama, puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Ya Ibu kan klinik milenium ya Bu, iya boleh di situ ya Bu. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Dan kita harus mengetahui cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat, dan berapa kali minum sehari. Biasanya kan itu dijelasin dari klinik ya Bu. Misalkan nih amlodipin 1/5, minumnya per pagi, per siang, per sore dengan per 24 jam ya Bu.
Terus mengetahui perbedaan antara obat-obat yang harus diminum jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan obat jangka pendek, yaitu obat untuk menghilangkan gejala, misal obat peredam pusing seperti paracetamol ya Bu maksudnya. Terus adapun komplikasi hipertensi itu bisa menjadi penyakit jantung, bisa stroke, bisa penyakit ginjal, bisa gangguan otak, gangguan saraf, penyakit pembuluh darah, dan retinopati, kerusakan retina. Kita bisa mencegah hipertensi dengan cara mengatur pola makan ya Bu. Nih, jika memasak boleh dibatasi konsumsi gula, minum dan manis ya Bu, maksudnya bisa dibatasi gulanya. Batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari, kurangi garam saat memasak. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Batasi daging berlemak dan minyak goreng kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Bisa kita kendalikan hipertensi dengan cara patuh. Patuh itu ya, P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nanti kita bisa melakukan food message ya Bu. Sekilas aku kasih tahu lengkap food message itu. Food message itu pijat kaki ya Bu, yang bisa merelaksasikan otot, terus mengurangi stres sama menurunkan tekanan darah. Boleh kita coba ya Bu? Ya, ini Pak boleh diikutin nanti, soalnya keluarganya harus terlibat dengan terapi food message ini, karena ibunya sendiri tidak bisa melakukannya ya Pak. Jadi tensinya 170/90 ya Bu. Iya. Ibu belum teratur minum obat ya Bu? Belum, enggak minum selama Ya mudah-mudahan turun ya Bu setelah kita lakukan pijat kaki, terapi pijat kaki ini. mana caranya? Dari sini aja. Pegang aja Bu, supaya ada. Dulu posisi nyaman. Udah nyaman belum Bu? Udah nyaman? Sudah. Udah nyaman ya? Oke. Kita olesin dulu conditioner ya. Boleh dikasih minyak ya Bu, nggak harus yang body ya. Iya. Biar licin ya. Karena licin jadi roti. Boleh ya Pak, sambil dilihat ya Pak. Iya. Iya. Di sini food message itu ada 12 langkah ya. 12 langkah. Nih, yang pertama kan kita tadi udah olesin minyak atau lotion ya Bu. Ya, licin. Nih, kita tumit telapak kaki ya Pak. Nah, untuk tumit telapak tangan dipijat bentuk nih dari yang luas dulu, yang luas ini nih yang sempit nanti yang ini. Nih, iya sih. Enak gak Bu? Enak lagi pijit. Ya iya, mudah-mudahan nanti berhasil ya
ya Pak. Jadi kan tadi kan ke atas ya Pak. Ini sekarang ke bawah ya. Nah, langkah ketiganya nih genggam jarinya nih. Ingat ya Pak. Bapak yang melakukan. Langkah ketiganya nih diputar jarinya searah jarum jam selama 3 kali. Nah, ya Pak. Kalau sakit kasih tahu ya Bu, kekencangan. Enggak ya. Nih, sekarang dia berlawanan jarum jam ya Pak. Ya. Terus habis itu kita tarik maju mundur ya Pak di jarinya yang tadi tetap posisi yang sama. Ini sih sederhana banget ya gerakannya sebenarnya. Oke, nih langkah keempat ya ini ya Pak. Tadi langkah kelimanya ini jari tangan diletakkan di sini, terus ambil di maju mundur juga nih untuk pijat-pijat pelan-pelan. Nggak kekencangan ya Bu. Oke, langkah keenamnya nih kita boleh putar-putar jari nih sampai 3 ya. Terus langkah ketujuh nih, genggam punggung kaki sama pijit pelan-pelan aja ya, sama 15 detik setiap langkah. Nah, nanti ini langkah ke-8 sama, cuma tukar posisi aja. Dan langkah ke-9 hampir sama juga Pak, tetap di punggung kaki, tapi bedanya itu dia pijatannya ke arah jari. Terus langkah ke-10 nih tetap posisi yang sama, cuman penukarannya aja. Nggak sakit ya Bu? Enggak. Lanjut langkah 11. Ini kita pijit sela-sela jari dari atas ke bawah ya Pak, selama 15 detik setiap langkah. Yang terakhir kita menopang selama 15 menit. Ini yang terakhir Pak. Gak sakit ya Bu? Nah, ini langkah yang pertama. Kaki yang pertama, ini buat kaki yang kedua ya Bu. Sama Sama Pak. Jadi tinggal mengulang yang tadi ya Pak. Nih yang pertama tadi gini ya, di tangannya Pak, tumit telapak tangan kita taruh di telapak kaki ini. Itu satu ya. Jadi mengarah ke atas nanti ya Pak. Lakukan pokoknya selama 15 detik. Ya. Terus yang kedua ini tapi mengarah ke bawah, telapak kaki yang sini. Ya, oke. Yang ketiga nih genggam jari kaki
keempat yang tarik mundur maju mundur. Nih, kita genggam ya Pak, posisi yang sama. Ini kita jatuh tarik. Langkah keempat ya Pak. Sekarang langkah kelima. Langkah kelima, letakkan ibu jari di telapak tangan. Ambil, pijat lembut ke arah. Terus langkah keenamnya muter-muter. Langkah ketujuhnya genggam nih, genggam sambil kasih pijatan lembut. Semua langkah. Oke. Sekarang Pak. Sekarang langkah ke-9 sama ya. Iya, dan tadi Pak yang ke-8. Iya, yang berlawanan. Sekarang angka ke-9 ini Pak. Dia yang ke arah jari ya, tetap posisi yang sama, cuman dia senjatanya ke arah jari. Nih. Jadi bagiannya sebenarnya hanya di telapak kaki aja. Ini yang langkah ke-10-nya perlawanan lagi. Langkah ke-11-nya masukkan tangan ke sela-sela jari sambil lakukan pijat dari atas ke bawah. Terakhir kita lakukan tekanan atau dorongan ya. Udah sakit ya Bu? Enggak. Oke. Gimana? Enak. Kamu? Relax. Sekarang gantian kamu yang ini ya. Itu Enggak, nanti saya baru. Ada instruksinya ya, Pak ya? Ada instruksinya nanti ya. Langkah sia 9 Ini yang ke-10, yang kebalikannya yang ini tadi. enggak, maksudnya angka 10 enggak ada. Iya, yang ini ya langsung. Iya, yang kebalikannya tadi. Oh, Ini kepotong. Jadi gimana Bu? Enak ya? ya enak. Ya udah. Ya saya tadi kan udah jelasin Bu tentang hipertensi itu. Iya. Berarti mulai sekarang ya Ibu harus apa tuh? Harus kontrol rutin ya Bu. Terus ya hindarin makanan-makanan yang tinggi garam. Misalkan nanti memasak dikurangi garam apa ya Bu. Sama apa tuh? Kontrol rutin. Misalkan dari klinik mileniumnya dia per 20 hari. Udah nggak apa-apa, ikutin aja 20 hari.
Nanti kalau misalkan juga tensinya drop pasti sesuai anjuran dokternya nanti ya. Ya udah kita tensi ulang ya Bu, mudah-mudahan turun ya Bu. Iya. Kalau nggak gini aja deh, kita tanya-tanya dulu deh. Ibu hipertensi itu apa sesuai tadi saya edukasi? Tinggi. Tekanan darah tinggi. Tensinya biasanya kalau tekanan darah tinggi 140/90. Oh, ini 90, oke Bu. Sama tuh gejalanya apa aja ya Bu? Gejalanya pusing, mual, sama tekuk. Oh itu juga yang Ibu rasakan berarti ya Bu? Sama yang rapid foot mistake atau pijat kaki. Ibu tadi kita melakukan pijat kaki itu berapa langkah ya? 12 langkah. Langkah ya, bagus sebenarnya semuanya. Sama tuh apa? Manfaatnya apa tadi ya Bu? Saya katakan. Untuk mengurangi stres, Mengurangi stres. merilekskan otot, meringankan otot-otot, Iya, sama menurunkan darah. juga ya. Iya. Tadi kita udah ajarin ya Pak, foot massage ya Pak, pijat kaki. Bapak boleh mempraktekkan 2 atau 3 langkah dari 12 langkah tadi, nggak usah berurutan nggak apa-apa. Coba ya Pak, karena kan nanti Bapak yang akan melakukan sama Ibu sendiri kan ya bisa ya Pak. Oke, boleh ya Pak. 2-3 langkah juga nggak apa-apa. Terakhir mah. Terakhir yang gampang. Yang terakhir gini Pak, ditopang dulu nih. Hmm. Nih, ada topangannya ya Pak. Iya ini. Yang terakhir ditopang. Ya yang terakhir. Nggak usah disebutkan langkahnya nggak apa-apa. Yang penting gerakannya apa? Yang Bapak ingat. Nah ini. Oh iya benar. Ini. Oke.